Ya, ini saya ganti dulu gambarnya. Gambarnya hilang. Ya ini ya, jadi pakai ini aja ya. Jadi gagal jantung itu adalah jantung itu ukurannya membesar sehingga dia pompanya itu lemah. Nah, kemudian siapa yang memompa darah keluar di jantung itu namanya itu ventricle ya, namanya ventricle. Ventricle. Ya, saya lanjutkan aja. Kemudian nah ini, yang ini. Jadi jantungnya membesar ya, enlarged ya, membesar. Kalau normal itu seperti ini, kalau membesar itu seperti ini, dia membesar. Gitu ya. Ini adalah gangguan struktural pada jantung. Nah, gagal jantung itu bahasa Inggrisnya heart failure ya. Heart failure atau HF, disingkat HF ya. Atau congestive heart failure. Nah, kemudian secara spesifik ya, yang membesar itu adalah ventricle kiri atau left ventricle. Jadi yang membesar itu adalah apa? Ventricle kiri atau left ventricle. Membesar dia. Gitu ya. Jadi mungkin ini sudah ada gambaran dikit ya bahwa gagal jantung itu ventricle kirinya membesar sehingga gagal memompa darah secara maksimal, intinya itu. Nah, kemudian ini ya, ini ventricle ya, ini ventricle. Nah, ini kelihatan kalau ventricle itu besar. Ya, ini ventricle kiri, ventricle kanan ya. Nah, ini yang membesar ventricle kirinya. Jadi ini kan kebalik ya, ini cermin kebalik. Ventricle kiri, ventricle kanan membesar, dia gagal memompa. Ya. Oke, kemudian ya, kemudian untuk nah, ini adalah gambar yang namanya itu kapasitas ya. Ini kapasitas atau kemampuan ventricle. Ya, ini gambarnya seperti ini. Jika jantung kita itu normal ya, jika jantung kita itu normal, maka kapasitas memompanya itu antara 50 sampai 70%. Jadi kapasitas memompa darahnya itu 50 sampai 70%. Jadi yang 50% itu tidak dipompa, yang 50% dipompa. Jadi sebagian, tidak semua dipompakan darah itu. Nah, kalau dikatakan normal, kalau antara 50 sampai 70%. Ya. Ini normal. Artinya apa normal itu? Artinya kalau orangnya melakukan aktivitas, dia tidak mengalami masalah. Nah, apa parameternya? Namanya fraksi atau bagian darah yang dikeluarkan ketika dipompa oleh ventricle. Ya, itu normal. Nah, kalau dia sudah berkurang, ya, yang dipompakan itu berkurang hanya 41 sampai 49%. Ya. Jadi kurang dari 50% darah yang dipompakan keluar oleh ventricle namanya borderline. Ya, borderline itu ambang batas orang terkena gagal jantung. Jadi hanya 41 sampai 49. Nah, kalau kondisi seperti ini, orangnya kalau beraktivitas itu akan capek, akan lelah dia. Capek lelah ya. Misalnya dia jalan kaki ya, dia akan cepat lelah. Kalau beraktivitas ya. Tapi kalau nggak beraktivitas dia nggak lelah. Hanya beraktivitas dia akan kelelahan. Gampang capek, gampangnya gitu ya. Itu kalau kondisi jantungnya itu borderline ya, atau ambang batas. Nah, kemudian kalau kondisinya itu lebih parah, ya, namanya reduced ejection fraction, ya, sudah berkurang sampai 40%. Jadi kemampuan ventricle untuk memompa itu hanya 40% atau kurang. Ya. Orangnya itu pas istirahat pun dia akan capean. Ya, tidak hanya pas aktivitas ya, apalagi aktivitas pas istirahat dia juga mengalami kecapean. Seperti itu ya. Nah, ini adalah level atau tingkatan dari fungsi jantung.
Yang paling parah adalah kalau kondisinya adalah kurang dari 40. Nah, nilai kurang dari 40% ini, ya, nilai kurang dari 40% ini dikatakan gangguan struktural pada jantung. Dan ini adalah batas di mana seseorang dikatakan gagal jantung atau tidak. Jadi kalau kemampuannya berapa di bawah atau sama dengan 40%. Taunya dari mana? Taunya itu dari ada alatnya ya yang ukur ya. Tapi itu nggak usah dijelaskan itu nanti ranahnya dokter. Nah, itu ya. Oke, kemudian saya lanjutkan. Nah, gagal jantung itu ada dua. Ya, gagal jantung ada dua ya. Ada yang low output failure. Ya, ini ya, ada yang low output failure. Low itu rendah ya, low output failure. Ada yang high output failure, ini istilah ya. Ada yang low output, ada yang high output. Ya. Nah, yang dikatakan gagal jantung beneran adalah yang low, yang jenis low output failure. Yaitu ini 90% kasus adalah low output failure. Dari sini sudah kelihatan bahwa istilah low itu adalah kemampuan dari jantung untuk mengeluarkan darah itu rendah. Ya. Kayak tadi ya. Jadi tadi sudah saya kasih ilustrasi bagaimana jantung itu kalau kurang dari 40 dikatakan benar-benar low output ya. Kemampuannya untuk memompa itu rendah. Ya, jadi low output itu sama dengan kemampuan memompa. Ya, low output. Nah, sebagian besar dari gagal jantung dinamakan low output ya, atau kemampuan memompa rendah. Nah, ada juga yang namanya high output failure. Jadi dia itu kemampuan memompanya itu normal atau lebih tinggi. Itu jenis kedua. Jadi ada jenis gagal jantung ya. 10% dari gagal jantung itu adalah jenis high output failure. Nah, high output failure ini adalah gagal jantung yang tidak disebabkan oleh gangguan struktural pada jantung. Ya, jadi high output failure itu tidak disebabkan oleh gangguan struktural, tapi oleh adanya penyakit. Ya, jadi oleh adanya penyakit. Jadi kalau low output itu gangguan struktural, kalau high output itu adanya penyakit tertentu. Ya. Penyakit tertentu itu apa ya? Penyakit tertentu itu adalah hipertiroid dan anemia. Jadi orang yang terkena hipertiroid dan atau anemia itu kemungkinan ya, akan terjadi gangguan high output failure atau gangguan gagal jantung. Kenapa begitu? Karena dua penyakit ini menuntut jantung itu bekerja keras. Jadi penyakit hipertiroid itu menuntut jantung kerja keras. Anemia juga. Jadi anemia itu kalau misalnya HB-nya itu cuma 7 misalnya ya. Kadar hemoglobinnya cuma 7. Itu akan menyebabkan jantung dituntut untuk bekerja keras. Akibatnya jantung itu kecapean, ya, kelelahan. Sehingga itu dinamakan, sehingga kalau kelelahan, ya, dia tidak mampu memompa dengan maksimal. Seperti itu ya. Tidak mampu memompa. Aslinya jantungnya itu nggak masalah aslinya. Nggak ada masalah dengan jantung. Tapi karena dia punya penyakit hipertiroid, ya, atau anemia, jantungnya jadi bekerja keras sehingga dia kecapean. Nah, untuk pembahasan yang akan kita lakukan hari ini, kita tidak membahas high output failure, ya, karena itu obatnya bukan obat gagal jantung. Jadi high output failure itu diobati dengan apa? Menyembuhkan penyakitnya, ya. Jadi kalau dia anemia ya minum misalnya apa? Minum zat besi. Bukan minum obat jantung, ya. Misalnya dia hipertiroid, ya minum obat-obat hipotiroid. Nah, itu bisa mengatasi high output failure atau high output HF failure. Itu ya, jadi itu.
Nah, nanti kita akan membahas apa? Yang low, jenis yang low output. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini kita lewati aja ya. Nanti silakan dibaca sendiri, tapi ya dengarkan saja dulu saya ngomong ya. Nah, kemudian ada istilah curah jantung. Ya. Curah jantung atau cardiac output. Ini ya, coba lihat diagramnya ya. Nah, curah jantung itu tadi ya, yang sudah saya singgung di atas tadi, curah jantung itu atau cardiac output itu ya tadi itu. Ya, yang dikatakan 50-70% curah jantungnya itu dia itu dikatakan normal. Kalau 50 berapa tadi? 40 ke atas ya. 40 sampai 50 ya. 40 sampai 50 itu dikatakan borderline atau ambang batas. Kalau di bawah 40 dikatakan gangguan jantung. Itu adalah apa? Cardiac output-nya atau cardiac output itu kemampuan jantung memompa darah. Nah, kalau cardiac output-nya itu normal ya, berarti antara 50 sampai 70 ya tadi ya. Kalau cardiac output-nya itu borderline atau ambang batas, skornya itu 40 sampai 50. Kalau dia gagal jantung di bawah 40. Tadi sudah saya singgung ya. Kemudian apa yang menentukan cardiac output? Apa yang menentukan curah jantung? Ya. Curah jantung. Yang pertama adalah heart rate. Heart rate itu denyut jantung. Ya. Denyut jantung itu kalau diukur satuannya denyutan per menit. Jadi kalau yang normal, nilai heart rate itu normal itu adalah nilainya sekitar 70 sampai 100. Jadi nanti kamu bisa ngecek ya. Bisa ngecek denyut jantungmu kalau nilainya sekitar 70 sampai 100 itu berarti dikatakan normal. Kalau orang yang kuat jantungnya itu bahkan bisa sekitar 60 ya. Jadi kalau kita sering olahraga skornya itu bisa 60 denyutan per menit. Nah, heart rate ini atau denyut jantung ini atau frekuensi denyut jantung itu ditentukan oleh dua hal, yaitu syaraf ya, dan hormon. Apa? Syaraf dan hormon. Kondisi hormonal dan kondisi syaraf itu yang menentukan denyut jantung. Ya, kalau syaratnya aktif, tentunya denyut jantungnya semakin cepat. Ya. Kalau hormonnya aktif juga, ya. Jadi itu secara umum, ya, heart rate itu ditentukan oleh kondisi hormonal dan syaraf. Nah, syaraf itu aktif karena kita olahraga, misalnya ya. Kalau kita olahraga, syarafnya aktif, kemudian denyut jantungnya meningkat. Itu contohnya. Kalau usia masih anak-anak, ya, hormonnya itu masih kuat, ya, sehingga denyut jantung anak-anak itu juga lebih cepat dibanding orang dewasa. Kemudian yang kedua, ya, cardiac output, ya, itu ditentukan oleh stroke volume. Stroke volume itu sekuncup, ya, sekuncup, nilai sekuncup atau stroke volume. Nah, stroke volume ini ditentukan oleh dua hal, yaitu blood volume. Blood volume itu darah yang dipompakan, ya, jumlah darah yang dipompakan, dan vascular resistant. Vascular resistant itu jadi gini, vascular resistant itu. Vaskular itu kan pembuluh darah ya. Vaskular itu pembuluh darah. Resisten itu hambatan atau halangan. Jadi vascular resisten itu adalah hambatan atau halangan pada pembuluh darah. Misalnya orang yang hipertensi. Nah, orang yang hipertensi itu tentunya resisten banget dia karena sempit, kecil pembuluh darahnya. Jadi orang yang hipertensi itu bermasalah ya dengan stroke volume karena dia sangat resisten. Jadi darahnya yang dialirkan itu sedikit ya karena dia mengecil. Jadi orang itu kalau hipertensi kan pembuluh darahnya kan mengecil ya. Mengecil. Namanya vasokonstriksi ya. Itu ya. Jadi stroke volume itu menentukan cardiac output ya. Cardiac output itu adalah parameter untuk menilai seorang gagal jantung apa enggak ya. Tadi nilainya skornya 50 sampai 70 normal. Nah, cardiac output itu ditentukan oleh denyut jantung dan stroke volume. Nah, ini istilahnya bahasa Inggris ya Mas Yan ya, tapi nanti kita akan terbiasa. Nah, itu ya. Itu kemudian
Saya lanjutkan dengan sebentar ya. Ini ngeloncat-ngeloncat. Kontraktilitas. Nah ini ya. Jadi tadi ada istilah apa namanya? Cardiac output ya. Jadi cardiac output itu istilah lainnya curah jantung ya, curah jantung. Ya, jadi cardiac output itu istilah lainnya adalah curah jantung. Jadi udah ya. Jadi nanti jangan rancu ya kalau saya ngasih soal curah jantung di opo, curah jantung itu cardiac output gitu ya. Jadi nanti kita harus menyatakan persepsi ya. Nah, ini ya, ini saya jelaskan yang ini ya. Jadi saya ngeloncat-ngeloncat ya biar nggak bingung. Nah, ketika jantung mengalami kegagalan ya atau decreased cardiac output atau penurunan curah jantung. Ya. Penurunan curah jantung tadi sudah saya jelaskan berkali-kali ya. Penurunnya itu di bawah 40% ya curah jantungnya. Maka jantung akan melakukan kompensasi. Jadi kalau jantung itu mulai nggak mampu ya, dia akan melakukan kompensasi. Ya. Melakukan imbangan. Jadi kompensasi itu sama dengan imbangan. Untuk mengimbangi. Jadi untuk mengimbangi apa namanya itu kegagalan dia memompa darah ya agar dipaksakan naik jadi 50%, dia melakukan namanya kompensasi. Kompensasinya itu apa? Kompensasinya itu ada 3 ya. Ini dilihat aja diagramnya ya. Nah, kompensasinya itu ada 3. Jadi ketika jantung itu mulai menurun anunya apa namanya itu? Mulai menurun curahnya, dia akan melakukan 3 macam kompensasi. Yaitu yang pertama adalah mengaktifkan saraf simpatif. Mengaktifkan saraf simpatif. Jadi saya tidak akan membahas lagi ya tentang saraf simpatif ya karena sudah diajarkan pada mata kuliah anatomi ya tentunya. Kemudian yang kedua, mengaktifkan renin, angiotensin, aldosteron system. Ya, sambil kamu lihat ya, mengaktifkan renin, angiotensin, aldosteron system atau RAS atau sistem RAS. Dan yang keempat, mengaktifkan ADH, hormon ADH atau antidiuretik hormon. Ya, jadi kalau jantungnya itu sudah mulai kelelahan ya, mulai lemah ya, dia akan mengaktifkan 3 sistem dalam tubuh kita, yaitu mengaktifkan saraf simpatis, SNS ya, simpatik ya, simpatik, kemudian mengaktifkan RAS, renin, angiotensin, aldosteron ini ya, ada kotak 3 ya. RAS itu renin, R, A itu angiotensin, bawahnya, A lagi itu aldosteron bawahnya. Renin, angiotensin, aldosteron system. Kemudian mengaktifkan ADH. ADH itu antidiuretik hormon. Nah, saya jelaskan saja sekilas saja ya. Apa akibatnya jadi sistem ini kalau orang itu kalau diaktifkan saraf simpatisnya ya, kalau dia aktif saraf simpatisnya maka akan terjadi 3 hal. Ya, jadi kalau orang itu saraf simpatisnya aktif, misalnya Anda jalan-jalan lewat kuburan misalnya ya, kan itu saraf simpatisnya kan aktif. Ya. Jadi kalau mau mengaktifkan saraf simpatis itu gampang ya. Kamu malam-malam jalan sendirian ya, jangan jalan bareng-bareng di kuburan, itu saraf simpatisnya itu akan aktif sehingga kamu akan mengalami vasokonstriksi ya. Terus denyut jantungnya atau heart rate-nya itu naik. Ini ya, HR-nya naik. Ya. Kemudian jantungnya itu akan bekerja lebih keras atau kontraktilitinya lebih kuat. Jadi ada 3, jadi kalau saraf simpatis itu naik, denyut jantungnya naik ya. Kemudian apa namanya itu? Jantungnya itu ototnya akan berkontraksi atau kontraktiliti, kemudian pembuluh darahnya mengalami vasokonstriksi. Ini ya. Ini adalah akibat dari apa namanya itu? Keaktifan dari saraf simpatik. Nah, apa akibatnya kalau sistem RAS-nya aktif? Ya, kalau sistem RAS-nya aktif, ya. Kalau sistem RAS-nya aktif ini di sini ya. Kalau sistem RAS-nya aktif,
Akibatnya apa? Vasokonstriksi. Vasokonstriksi. Jadi tensinya naik. Jadi kalau vasokonstriksi itu tensinya naik. Kalau pembuluh darahnya mengecil, tensinya naik. Kalau pembuluh darahnya membesar atau vasodilatasi, tensinya turun. Gitu kan ya. Jadi kalau sistem merasnya diaktifkan, terjadi kenaikan tensi. Itu satu ya. Itu satu. Kemudian kalau akibat lain adalah terjadi penumpukan cairan. Jadi kalau sistem merasnya diaktifkan, terjadi penumpukan cairan, ya, atau namanya retensi cairan, ya, dan penumpukan garam atau retensi garam. Kalau terjadi penumpukan cairan atau penyimpanan garam, otomatis beban kerja jantung otomatis akan menyebabkan kenaikan tensi. Oke, jadi itu akibat dari kenaikan atau aktivasi sistem meras. Kemudian kalau antidiuretik hormon itu diaktifkan, ya, maka terjadi juga penumpukan cairan, tapi di paru-paru. Sama ya. Nah, penumpukan cairan ini akan memicu jantung berkonstruksi lebih aktif, ya, sehingga otomatis diharapkan ya dengan adanya penumpukan cairan tadi diharapkan curah jantungnya akan meningkat. Ya, curah jantung atau cardiac output akan meningkat. Sehingga menaikkan curah jantungnya jadi di atas berapa? 40% harapannya kan seperti itu. Gitu ya. Nah, denyut jantung yang meningkat ya atau heart rate atau HR-nya meningkat itu diharapkan juga akan meningkatkan skor dari curah jantung itu lebih dari 40% tadi yang tadi saya singgung. Jadi 40% itu adalah ambang batas ya. Skor jantung seseorang itu dikatakan gagal apa enggak. Kalau dikatakan normal itu di bawah di atas 50% ya skornya curah jantung atau skornya cardiac output. Nah itu ya, jadi itu nanti bisa dilihat lagi ya, dibaca lagi di PPT-nya, tapi itu kira-kira gitu ya, kira-kira apa namanya itu penjelasnya seperti itu. Ya, jadi ada istilah apa tadi? Ada istilah curah jantung ya. Ada istilah heart rate atau HR ya, ada istilah stroke volume atau nilai sekuncup ya ini. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan curah jantung itu sedikit lebih detail ya, curah jantung ini ya. Curah jantung. Sekali lagi ya, saya ngulang-ulang ya, curah jantung itu adalah parameter untuk menilai gagal jantung apa enggak ya, dengan nilai normal 50-70%. Nah, curah jantung itu adalah perkalian antara denyut jantung atau heart rate, ya, frekuensi jantung berdenyut ini ya, frekuensi jantung berdenyut atau detak ya, frekuensi jantung berdetak, ya, ini ya, dikalikan isi sekuncup, ya, isi sekuncup itu ini tadi ya, isi sekuncup itu ini, stroke volume. Jadi cardiac output itu adalah perkalian antara ini, heart rate dan stroke volume. Ya, jadi itu anunya ya, penjelasannya ya, penjelasannya. Heart rate itu adalah perkalian antara cardiac output ya, atau curah jantung adalah perkalian antara heart rate dan stroke volume. Di sini sudah dijelaskan ya ini. Curah jantung perkalian antara heart rate dan isi sekuncup ya, atau stroke volume. Nah, oke. Kemudian kedua variabel ini ya, maksudnya kedua variabel itu adalah denyut jantung dan isi sekuncup itu dipengaruhi oleh keadaan psikologis dan obat-obatan. Gitu ya. Nah, isi sekuncup ini ya, isi sekuncup. Ini saya akan menjelaskan isi sekuncup ini. Isi sekuncup ini kan ini tadi ya. Isi sekuncup kan stroke volume ya. Isi sekuncup itu stroke volume. Stroke volume itu dipengaruhi oleh apa selain ini tadi? Ya. Dipengaruhi juga oleh istilah yang namanya preload. Ya. Ini nanti saya jelaskan ya. Preload, afterload, dan kontraktilitas otot jantung.
Saya ya, isi sekuncup atau stroke volume ini, isi sekuncup atau stroke volume itu dipengaruhi oleh secara spesifik dipengaruhi oleh apa namanya itu preload, ya, preload, afterload dan kontraktilitas miokardium atau otot jantung. Nah, preload itu apa? Nah, ini sekarang kita bahas preload ya. Jadi saya perlihatkan ini ya. Preload itu apa? Ya. Ya, di sini ada ya di ini. Nah, preload itu apa ini? Ini preload. Preload itu beban awal, afterload itu beban akhir. Jadi gitu aja ya. Preload itu beban awal, afterload itu beban akhir. Jadi jantung itu kalau bekerja dia dibebani oleh beban awal dan beban akhir ya ceritanya. Jadi jantung itu kalau bekerja memompakan darah, dia dibebani oleh dua hal, yaitu beban awal atau preload dan beban akhir atau afterload. Nah, nanti kalau masalah beban itu apa saja silakan dilihat ya. Intinya beban awal itu terjadi ketika ventrikel berkonstruksi memompa. Itu beban awal. Kalau beban akhir itu apa? Beban akhir itu terjadi ketika pembuluh darah itu ya pembuluh darah itu menerima pembuluh darah di sekitar jantung menerima darah yang dipompakan oleh ventrikel. Namanya beban akhir atau afterload. Ya, jadi preload dan afterload ini berpengaruh pada stroke volume atau nilai sekuncup. Di mana pada akhirnya stroke volume itu berperan dalam cardiac output ya, atau curah jantung. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang gimana? Sekarang kalau preload-nya itu bebannya terlalu berat ya. Afterload-nya terlalu berat bebannya, lama-lama jantungnya juga akan bermasalah. Itu ya. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi ada istilah apa? Ada istilah preload ya. Preload itu kemampuan ventrikel tadi dan ada istilah afterload. Afterload itu kemampuan pembuluh darah ya untuk menerima darah yang dipompakan oleh ventrikel. Nah, kemudian ini. Preload yang meningkat menyebabkan gagal jantung semakin buruk. Ya, jadi kalau ventrikelnya itu bekerja semakin keras, ya, akan cenderung gagal jantung akan semakin memburuk. Misalnya pada apa? Misalnya pada pemberian obat-obat tertentu. Ya. Jadi kalau ada orang diberi obat diuretik osmotik, ya, misalnya mannitol, mannitol itu diuretik osmotik. Diuretik itu obat yang apa? Diuretik itu obat yang menyebabkan peningkatan urin, ya, diuretik. Diuretik osmotik itu contohnya mannitol. Mannitol itu kalau diberikan pada orang, ya, itu menyebabkan terjadi peningkatan preload. Jadi ventrikelnya bekerja semakin keras. Nah, atau orangnya itu mengkonsumsi natrium atau garam. Jadi kalau orang itu senangnya makan asin-asin, ya, natrium, asin itu kan natrium, ya, natrium itu garam. Itu jantungnya bekerja lebih keras, ya. Atau terjadi preload yang lebih kuat, yang meningkat. Jadi kalau orang mengkonsumsi garam itu kecenderungannya dia akan menyimpan banyak air dan meningkatkan preload. Jadi beban jantung semakin berat. Itu apa? Parameter yang meningkatkan preload, yaitu adanya diuretik dan konsumsi natrium atau pemberian natrium dalam jumlah tertentu. Gitu ya. Itu penjelasan sedikit tentang preload. Jadi sekali lagi preload dan afterload berpengaruh pada nilai sekuncup. Nilai sekuncup berpengaruh pada curah jantung. Nah, terus afterload itu apa? Ya, afterload itu tadi sudah saya singgung. Ya. Nah, afterload ini akan semakin kuat, ya, akan semakin meningkat kalau orangnya menderita hipertensi. Saya ulangi ya.
afterload ini nilainya akan semakin besar atau semakin meningkat kalau orangnya menderita ini hipertensi ini. Hipertensi. Artinya apa? Artinya orang itu kalau menderita hipertensi, resiko gagal jantungnya juga tinggi. Karena orang yang hipertensi itu terjadi afterload yang lebih besar. Gitu ya. Kemudian penyebab lain dari kenaikan afterload adalah penyakit aterosklerotik. Ini ya. Contohnya adalah kenaikan kolesterol. Ya, jadi kalau orang itu kolesterolnya tinggi terus ya, misalnya kolesterolnya 250 ya, dan nggak diobati, itu akan terjadi kenaikan afterload. Sehingga kolesterol yang tinggi itu adalah resiko dari gagal jantung, atau kolesterol yang tinggi itu resiko dari penyakit gagal jantung. Atau dengan kata lain hipertensi dan kolesterol adalah meningkatkan beban kerja jantung. Lebih spesifik, meningkatkan afterload. Jadi kalau kalimatnya digabung, ya, afterload dan preload akan meningkatkan beban kerja jantung. Nah, itu sedikit mengenai afterload dan preload. Ya. Nah, kemudian ada istilah lagi, ya, yang namanya kontraktilitas. Ya. Kontraktilitas itu jantungnya itu berkonstruksi, gitu ya. Otot jantungnya berkonstruksi. Nama lainnya itu inotropik. Jadi saya ulangi lagi ya. Tadi ada istilah stroke volume atau nilai sekuncup. Nilai sekuncup itu dipengaruhi oleh apa tadi? Preload, afterload, dan kontraktilitas. Kontraktilitas itu adalah otot jantung atau miokardium berkonstruksi. Istilahnya adalah inotropik. Istilahnya adalah inotropik. Ya, nah, kontraktilitas ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Misalnya otot jantung sendiri jumlah seratnya berkurang. Itu menyebabkan kontraktilitasnya menurun. Kemudian bisa juga disebabkan oleh obat. Ya. Misalnya doxorubicin. Doxorubicin itu obat kanker ya. Obat kanker itu menyebabkan otot jantung itu kontraktilitasnya menurun. Jadi nanti kalau Anda di semester 6 ya, nanti kita ketemu lagi di mata kuliah farmakoterapi kanker ya. Obat kanker nanti ketemu lagi di semester 6 kalau nggak salah ya. Kita ketemu lagi. Doxorubicin atau obat kanker itu bisa menyebabkan menurunnya kontraktilitas otot jantung. Ya. Oke ya, kemudian saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan dengan ini nanti, nah, dengan istilah yang namanya remodeling. Ya, remodeling. Nah, ini ada kata-kata remodeling ya. Remodeling itu terjadi karena kenaikan preload dan afterload. Ya, preload dan afterload. Ya. Remodeling. Apa itu remodeling? Remodeling adalah proses di mana jantungnya itu berubah membesar. Ya. Jadi jantung itu kan tadi membesar ya, kan ventrikelnya. Itu namanya remodeling. Dan prosesnya terjadi di sini ya, dijelaskan terjadi berbulan-bulan. Ya, berbulan-bulan, lama. Jadi orang itu menderita gagal jantung itu prosesnya lama. Ya. Orang yang gagal jantung itu jantungnya mengalami remodeling atau berubah bentuk atau membesar, terutama ventrikel kirinya. Yang dikatakan tadi apa? Kelainan struktural, ya, atau perubahan struktural pada jantung. Nah, jadi remodeling jantung itu terjadi karena meningkatnya preload dan afterload. Remodeling atau perubahan bentuk jantung itu terjadi karena meningkatnya preload dan afterload. Ini adalah jenis-jenis dari remodeling ya. Ini. Jadi remodeling itu jenisnya ini nggak usah ya, tapi intinya remodeling itu ada 3 jenis ya, DCM, HCM, dan RCM. Ini adalah proses pembesaran dari jantung atau remodeling.
Nah, nanti akan kita jelaskan, tapi pada intinya ya, obat-obat yang bisa menurunkan remodeling atau menghambat remodeling adalah golongan ACI dan golongan ARB. Saya ulangi ya, saya ulangi. Obat-obat yang bisa menghambat ya atau menurunkan remodeling atau menurunkan apa? Itu adalah golongan ACI, ya, angiotensin converting enzyme inhibitor, dan golongan ARB atau angiotensin receptor blocker. Contohnya apa ya? Contohnya saya ulang ya, mungkin kamu lupa ya. ACI itu apa? Yang pril itu. ACI itu captopril, lisinopril, enalapril. Kalau yang ARB itu irbesatran, ya, valsatran. Ada 3 atau 4, nanti silakan dibaca ya. Artinya apa? Artinya obat-obat itu adalah obat lini pertama. Obat pilihan pertama untuk pengobatan gagal jantung. Kenapa? Karena obat-obat itu akan menghambat atau mencegah atau mengurangi terjadinya remodeling. Lebih spesifik, obat-obat itu akan menghambat terjadinya preload dan afterload. Jadi obat-obat, misalnya ada orang kok dikasih captopril ya, kalau ada orang gagal jantung dikasih captopril. Kenapa begitu? Karena captopril ini adalah obat yang bisa menghambat atau menurunkan terjadinya preload dan afterload. Dikasih irbesatran, karena irbesatran itu adalah obat-obat yang bisa mengurangi atau menurunkan preload dan afterload. Preload dan afterload yang berkurang menyebabkan terhambatnya proses remodeling jantung. Gitu ya. Nah, itu ya. Jadi itu mengenai remodeling. Ya, jadi ada istilah preload, afterload, ya, kontraktilitas atau inotropik. Ada istilah remodeling, ya, atau perubahan struktural pada jantung. Ada istilah cardiac output, ya, tadi udah ya, yang merupakan indikator orang itu gagal jantung mendadak, di mana skor 50-70% itu nilai normalnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang dinamakan ini ya, gejala dan tanda gagal jantung. Ya, ini klinik ya, ini bagian klinik. Bagiannya dokter ini ya, ini bagiannya dokter, tapi ya kita harus tahu. Ya. Apa itu, apa namanya itu, gejala dan tandanya? Ini saya ambil dari internet ya. Gejala dan tandanya adalah sesak napas bila beraktivitas atau istirahat. Ya, jadi tadi udah ya jelaskan ya. Kalau dia itu pas istirahat itu sesak napas, berarti nilai dari cardiac output-nya itu hanya di bawah 40%. Ya. Tapi kalau dia pas beraktivitas itu baru sesak, itu nilai cardiac output-nya itu antara 40 sampai 50. Ya. Tadi ya sudah ya, tadi waktu ada gambar orang pegang binatang begitu loh. Kalau nilainya 40 sampai 50 berarti dia kalau jalan-jalan dia sesak. Kalau nilainya di bawah 40, dia kalau duduk pun dia akan sesak. Itu tanda utama, gejala utama dari gagal jantung. Ya. Kalau sesak dia pasti cepat lelah, cepat capek. Ini ya. Jadi dia mudah lelah. Karena dia sesak terus, ya, oksigennya berkurang, ya, dia mesti otomatis akan cepat capek. Dan napasnya pendek. Jadi kalau orang sesak kan napasnya pasti pendek ya, nggak mungkin napasnya panjang. Terutama pada saat berbaring. Ya. Nah itu beberapa beberapa gejala dari gagal jantung, ya, atau nyeri dada misalnya. Nyeri dada ini besok saya jelaskan ya, pada penyakit iskemik nyeri dada. Oke, saya lanjutkan aja kemudian faktor risiko atau risk factor. Ya, apa itu hipertensi? Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, kalau hipertensi itu menyebabkan kenaikan afterload. Ya tadi ya sudah ya tadi afterload itu menyebabkan afterload itu disebabkan salah satunya oleh hipertensi. Ya, karena afterload itu adalah proses pada saat pembuluh darah dikeluarkan. Kemudian hiperlipidemia tadi sudah ya. Jadi hiperlipidemia atau kenaikan kolesterol, ya, jadi sudah dijelaskan oleh Bu Jiri kemarin ya. Hiperlipidemia itu kan ada 3 ya. Pertama kenaikan kolesterol, di mana skornya di atas 200. Yang kedua kenaikan kenaikan kolesterol. Kemudian yang kedua kenaikan LDL, low density lipoprotein, ya, skornya di atas 50. Ya. Itu adalah beberapa ciri dari hiperlipidemia. Ya.
Nah, kalau yang menyebabkan kenaikan afterload adalah kenaikan kolesterol tadi. Nah, kemudian ciri dari hiperlipidemia yang lain adalah kenaikan trigliserid. Jadi, trigliserid naik, kolesterol naik, LDL naik, itu adalah hiperlipidemia. Itu menyebabkan apa? Terjadinya kenaikan afterload. Terjadi apa? Kenaikan afterload. Jadi orang itu kalau kena kolesterol, dia berisiko terjadi gagal jantung. Diabetes juga, jadi orang yang gulanya tinggi, ya, gula darahnya tinggi itu darahnya kental. Ya, darah itu mengalami kenaikan, ya, kenaikan kekentalan. Kalau orang terkena diabetes, ya, akibatnya itu macam-macam, ya, bisa penyumbatan, ya, macam-macam, bisa penyumbatan jantung. Kalau jantungnya tersumbat, terjadi kenaikan afterload, ya. Kalau jantungnya tersumbat, katup jantungnya tersumbat, terjadi proses kenaikan afterload. Afterload naik, terjadi apa? Terjadi gangguan struktural atau terjadi remodeling. Itu adalah beberapa faktor apa namanya itu risiko gagal jantung. Ini terus sedentary, perilaku sedentary, ya. Atau sedentary lifestyle, atau kurang gerak. Ya, mungkin sekarang orang zamannya kurang gerak, ya, mungkin di rumah, di kos-kosan hanya apa? Kalau mau makan pesan Grab misalnya, mau kampus naik motor, ya. Kalau minggu-minggu itu capek tidur, ya, kemana-mana. Itu adalah perilaku sedentary lifestyle, nggak gerak, kurang gerak. Nanti lama-lama gagal jantung, ya. Lama-lama gagal jantung. Jadi untuk menghindari gagal jantung, ya kita harus beraktivitas, ya. Mungkin ke kampus, jalan kaki, ya. Kemudian kalau mau makan, ya jangan naik motor, ya jalan aja lah ke warung, dibiasakan jalan, ya. Itu adalah menghindari menghindari perilaku sedentary lifestyle atau kurang gerak. Oke, ya, sekarang saya langsung aja ke obat-obatnya, ya. Nanti ini waktunya sudah sangat mepet, ya, sudah jam 8, sudah 1 jam saya ngomong. Nah, obat-obatnya gini, ya, saya ulangi, ya. Obat utama untuk gagal jantung adalah ACI atau ARB. Ya, ACI atau ARB. ACI itu diberi bintang itu lebih baik, ACI. Tetapi sebenarnya sama aja. Nah, kenapa dia diberi bintang? Jika orangnya batuk, gantilah dengan ARB. Jadi kalau minum ACI itu batuk, ya, kenapa kok orang minum ACI batuk? Karena ada pelepasan bradikinin. Pelepasan bradikinin itu menyebabkan batuk. Mungkin jelaskan Putri kemarin, ya. Kalau orang minum kaptopril kok batuk, dia harus diganti dengan ARB, diganti dengan irbesatran, diganti dengan valsatran misalnya. Jadi obat lini pertama untuk gagal jantung adalah ACI atau ARB, salah satu. Nggak boleh diminum bareng, ya, tapi salah satu aja. Nah, gagal jantung itu di sini dibagi menjadi 4, yaitu stase A, stase B, stase C, stase D. Ya, di mana stase D itu udah nggak bisa diobati. Ya, stase D ini sudah parah, ya, sudah parah. Hanya bisa dilakukan dengan transplantasi jantung kalau fase D atau stage D. Oke, ya. Nah, fase A itu dinamakan fase borderline. Ya, borderline itu tadi yang kira-kira skornya itu masih berapa? Di atas 40 lah skornya. Mungkin 45 itu namanya stage A. Stage A ini biasanya orang yang tidak bergejala biasanya tidak bergejala. Jadi dia nggak capek, ya. Kemudian dia juga nggak kalau berbaring napasnya masih normal dan sebagainya. Itu stage A. Tapi dia berisiko tinggi atau high risk with no symptom, tidak ada gejala dan berisiko tinggi. Misalnya orangnya komplikasi, menderita diabetes, ya, menderita hipertensi. Ya. Nah, kalau dia menderita hipertensi, maka diobati dengan ACI dan ARB. Jadi kalau ada orang yang sudah komplikasi itu, ya, penyakitnya komplikasi, ya, ada penyakit gagal ginjal, ya, ada penyakit hipertensi, diabetes mellitus atau DM, ya, atau HLD ini high lipid, ya, atau penyakit kolesterol tinggi, itu berisiko kan? Itu
Kalau dia tensinya tinggi dikasih ACI atau ARB. Gitu ya. Itu stage A. Tapi dokter sudah mengatakan, ini kamu hati-hati loh, kamu meh wae ya, hampir aja terkena gagal jantung. Nah, yang stage B ini sudah kelihatan, ya, di ronsen kelihatan. Ya, jadi ketika di ronsen itu kelihatan jantungnya udah membesar, yang stage B. Tapi dia masih nggak ada gejala. Ya, gejalanya itu nggak nampak, nggak nyata gejalanya. Gejala cepet capeknya itu nggak nyata. Nah, tetapi dan ditandai dengan apa? Cardiac output-nya itu kurang dari 40. Ya, jadi sebenarnya kalau kurang dari 40 harusnya dia kalau duduk pun capek. Tapi ini ternyata dia tidak ada simptom, gitu ya. Tapi jelas bahwa apa? Skor cardiac output itu di bawah 40%. Nah, ini yang berdiagnosis dokter. Nah, kalau terjadi seperti ini, obatnya ada 2. Ya, kalau dia orangnya itu, loh, ronsennya kok wis segini, kok sudah 240 ya, setelah di ronsen ya. Udah gede itunya apa namanya? Ventrikelnya udah besar ya. Udah membesar ventrikel kirinya. Wah, ini berarti sudah stase B. Nah, kemudian dokter akan memberikan 2 obat. Yaitu apa? ACI dan BB. BB itu beta blocker. Ya, beta blocker itu Anda tahu ya, apa saja, tapi yang dipakai biasanya adalah bisoprolol ya. Dan carvedilol biasanya ya. Bisoprolol itu adalah golongan beta blocker. Jadi captopril plus bisoprolol bisa ya. Enalapril plus bisoprolol itu bisa. Ya. Atau kalau dia batuk, ya, dia minum captopril batuk, diganti aja dengan ARB, misalnya apa tadi? Irbesatran plus bisoprolol. Ya. Jadi kombinasi antara beta blocker dan ACI, atau kalau batuk diganti kombinasi beta blocker dengan ARB. Gitu ya. Itu adalah jika skor dari namanya tadi cardiac output-nya, skornya sudah kurang dari 40%. Kemudian yang C, ya, yang C ini yang lebih parah lagi, itu skornya sudah kurang dari 40% ya, sama ya. Tapi dia sudah bergejala. Ya, sudah bergejala, dia sudah, kalau dia duduk kecapean, kalau dia duduk itu sesek ya, kalau berbaring itu sesek ya. Nafasnya pendek ya. Cepat capek, itu namanya bergejala kan ya, atau simptom. Ada simptomnya. Itu obatnya ada 2 terapi, ada 2 macam terapi, yaitu terapi non farmakologis dan terapi farmakologis. Jadi orang itu kalau sudah sering kecapean, itu harus mengurangi garam. Salt restriction, ya, mengurangi garam. Dan dia mengurangi minum atau H2 restriction. Jadi dia mengurangi masukan air atau mengurangi minum dan mengurangi garam. Karena kalau dia itu garamnya makan garamnya banyak dan banyak minum akan meningkatkan afterload. Ya. Jadi orang yang sudah seperti ini dia nggak boleh makan garam. Batasnya itu 2-4 gram ya garam itu ya. Sekitar itulah ya. Kalau untuk air ya nanti tergantung kondisinya. Tapi intinya kalau dia itu sudah stage C, dia tidak boleh banyak-banyak makan garam dan mengurangi konsumsi, mengurangi minum. Jadi minum air banyak-banyak itu tidak selalu baik, ya. Tidak selalu baik. Ya. Kalau dia kebanyakan malah terjadi afterload, ya, peningkatan afterload, ya, terjadi kenaikan beban kerja jantung dan terjadi remodeling, ya, jantungnya berubah bentuk. Kemudian yang kedua diberi obat, ya, jadi dia harus diet garam dan air dan diberi obat. Obatnya sama dengan tadi. Kombinasi antara beta blocker dan kombinasi antara beta blocker dengan ACI. Kalau batuk diganti beta blocker dengan ARB. Nah, jika terjadi ya ini ya, jika terjadi penumpukan cairan ya, atau volume overload, terjadi penumpukan cairan, jadi bengkak, gampang ini loh, kakinya bengkak misalnya. Itu harus diberi diuretik. Diuretik itu furosemid contohnya ya. Tapi kalau nggak bengkak nggak usah gitu loh. Tapi kalau dia bengkak diberi diuretik. Kakinya membesar ya. Anda pernah tahu ada orang kok kakinya membesar ya.
atau penumpukan cairan, ya, itu harus diobati dengan diuretik. Kemudian jika pemberian ACI tidak merespon, ya, pemberian kombinasi ACI dengan beta blocker tidak merespon, ya, atau tidak membaik, maka diberi obat yaitu digoxin. Kalau nggak membaik, diberi kok nggak bawa, ya diberi digoxin atau diberi spironolakton. Jadi diberi digoxin atau spironolakton. Ya tergantung dokternya lah, ya. Nah, itu kalau itu penanganan CC, ya, fase yang C. Nah, kalau yang D itu nggak bisa, ya, harus transplantasi jantung. Itu ya, jadi itu cara ngobati gagal jantung. Sekali lagi, obat gagal jantung itu adalah ACI atau ARB, ya, lini utamanya. Dikombinasikan dengan beta blocker. Kecuali yang stage A, ya. Nah, itu caranya ngobati, ya. Nah, nanti yang lain silahkan dibaca, ya. Nanti di sini aja juga saya jelaskan terkait dengan penggunaan obatnya, ya. Misalnya ini, ya, nah ini juga ada yang spesifik, ya, tentang mengurangi asupan garam, ya. Antara berapa? 2 sampai 4 gram, ya, kalau bisa. Jadi sedikit banget garamnya itu. Sehari hanya 2 sampai 4 gram. Padahal di Amerika itu katanya 10 gram. Jadi kalau mungkin Anda itu sehari bisa lebih dari 10 gram makan garam. Apalagi kalau sukanya makan mie, ya. Itu garamnya tinggi sekali, ya, natriumnya. Itu membebani jantung loh, ya. Nanti silahkan yang lain dibaca sendiri, ya. Ini sudah cukup jelas, ya. Tinggal baca, ya. Apa itu ARB, apa itu ACI, ya. Kemudian apa saja obatnya, nanti di sini ada, ya, silahkan dibaca. Ya, oke, saya kira cukup, ya, apa yang saya jelaskan.